Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam pertemuan pembelajaran kita di mata kuliah pengantar ekonomi. Kali ini materi ke-12 kita akan membahas tentang pengangguran. Jadi ciri khas ekonomi mikro, ekonomi makro salah satunya adalah membicarakan tentang pengangguran. Jadi pengangguran itu termasuk bagian daripada ekonomi makro. Pengangguran ini sangat perlu dihitung. Artinya jangan sampai melewati titik atau satuan yang dianggap membahayakan. Karena semakin banyak orang menganggur, maka perekonomian akan terganggu. Banyak yang terganggu karena pengangguran. Pertama, bisa jadi karena orang akan menjadi lapar ya kalau menganggur, tidak punya pekerjaan, sehingga akan kriminalitas, ya, terutama kriminalitas akan bertambah. Ya. Banyak begal-begal dan sebagainya ya. Ini yang menjadi kekhawatiran atau selalu dipantau oleh pemerintah berapa jumlah pengangguran. Jadi tingkatnya ada yang ideal ya. Jadi pengangguran misalnya sekitar 15% ya. Itu dianggap masih wajar ya. Karena bagaimanapun pengangguran itu tidak bisa dinolkan. Pengangguran itu tidak bisa ditiadakan. Ya. Tetap ada, cuman angkanya harus dalam pantauan atau nilai yang bisa diwajarkan. Ya. Artinya wajarlah itu masih ada pengangguran. Ya. Sehingga pemerintah akan bisa memutuskan apa yang akan dilakukan. Kalau tingkat pengangguran tinggi, tentunya pemerintah harus bekerja untuk membuat lapangan-lapangan pekerjaan baru. Tapi kalau masih di bawah angka wajar, maka diharapkanlah peran swasta yang lebih, peran swasta atau BUMN negara yang lebih berperan untuk bisa menambah pengangguran, bisa menambah pekerjaan. Baik, coba kita buka dulu slide yang berikut ini ya. Slide sudah saya share di e-learning ya. Kita tetap pakai e-learning ya untuk pertemuan ke-12 ini ya. Jadi kita masih tetap pakai e-learning. Jadi di dalam materi pengangguran ini ada namanya pemutusan kerja atau PHK ya, yang bisa kita ketahui, pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada namanya perolehan pekerjaan dan tingkat pengangguran alamiah ya. Tingkat pengangguran rata-rata ya, dalam perekonomian yang berfluktuasi itu disebut tingkat pengangguran alamiah ya, atau natural rate of unemployment. Ini bisa dipandang sebagai tingkat pengangguran di mana perekonomian itu bergravitasi ya, artinya naik turun dalam jangka panjang ya. Beberapa persamaan dasar yang membangun model dinamika antara angkatan kerja itu menunjukkan apa yang menentukan tingkat alamiah. Ya. Jadi tingkat alamiah pengangguran itu bisa dihitung. Ya. Sehingga dalam notasi ini tingkat pengangguran itu adalah unemployment dibagi labor. Ya. Dibagi labor. Ya. Jadi U per L. Ya. Sehingga L itu adalah angkatan kerja atau labor. Ya. Kemudian itu sama dengan employment
ditambah unemployment ya. Jadi jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang menganggur. Itu disebut dengan angkatan kerja ya. Jadi kita menotasikan tingkat pemutusan kerja sebagai S ya. Kalau ada pemutusan hubungan kerja itu dinotasikan sebagai S, sedangkan F adalah menotasikan atau memfungsikan tingkat perolehan pekerjaan. Sehingga bersamaan keduanya itu menentukan berapa tingkat pengangguran di suatu negara. Ya. Jadi fungsinya persamaannya jadi fungsi U atau unemployment itu sama dengan tingkat pemutusan hubungan kerja dikali E, employment ya. Jadi jumlah orang yang menemukan pekerjaan itu sama dengan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi ini adalah dari persamaan sebelumnya kita tahu E sama dengan L dikurang U, yaitu jumlah pekerja sama dengan angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran. Sehingga akhirnya akhir daripada persamaan itu U per L itu sama dengan S atau tingkat pemutusan hubungan kerja dibagi S ditambah fungsi ya, ditambah F ya. Itulah yang menjadi fungsinya ya. Jadi bisa persamaan itu akhirnya ujungnya bisa ditulis U per L sama dengan 1 dibagi 1 ditambah fungsi ditambah S. Ya, jadi persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat kondisi pengangguran dalam kondisi mapan itu sangat bergantung pada tingkat pemutusan hubungan kerja dan perolehan kerja. Apa dampak dari kebijakan pengangguran itu ya? Jadi tiap kebijakan yang ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran alamiah akan menurunkan tingkat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ataupun bisa meningkatkan tingkat perolehan pekerjaan. Jadi tiap kebijakan yang mempengaruhi tingkat pemutusan hubungan kerja atau perolehan pekerja itu bisa mengubah kondisi tingkat pengangguran alamiah ya, atau tingkat pengangguran rata-rata. Ya. Pencarian kerja dan pengangguran friksional. Jadi Anda sekalian yang belum bekerja itu dianggap pengangguran friksional ya. Jadi pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan ya. Jadi karena kalian ini kan masih belajar ya, masih kuliah, itu dianggap pengangguran friksional. Menganggur tapi bisa dikategorikan dalam kondisi orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi ekonom menyebutkan perubahan komposisi permintaan di antara industri atau daerah sebagai pergeseran sektoral atau sektoral shift. Karena pergeseran sektoral selalu terjadi dan dibutuhkan waktu bagi pekerjaan untuk mengubah pekerjaan. Sehingga bisa juga diterbitkan berbagai kebijakan, diantaranya adalah membuat asuransi pengangguran. Ya. Di negara maju orang yang menganggur dapat ini ya, dapat insentif ya, atau apalah istilahnya ya kalau di negara maju itu ya. Nah, sehingga orang yang menganggur ya, penganggur itu masih bisa makan karena mereka diberikan asuransi pengangguran namanya ya. Siapa yang berkewajiban di dalam membayar asuransi pengangguran itu? Ya, bisa 100% oleh pemerintah atau perusahaan. Ya. Jadi mereka memberi asuransi pengangguran kepada tenaga kerja yang habis di PHK atau pemerintah. Tapi juga bisa secara parsial, ya, tergantung tingkat di mana pekerja itu menganggur. Ya. Jadi bisa dilakukan oleh pemerintah bersama perusahaan, bisa juga di tingkat sektoral ya.
Di dalam materi pengangguran ada juga istilah kekakuan upah, weak rigidity ya, weak rigidity ya, adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya ya. Jadi itu istilah kekakuan upah. Ya, jadi maksud kekakuan upah itu adalah gagalnya ya menyeimbangkan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja ya. Jadi kalau sama itu kan berarti pengangguran itu stabil ya, karena sesuai permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja ya. Kemudian ada lagi istilahnya pengangguran struktural ya, atau structural unemployment ya. Jadi orang yang menganggur itu bukan karena mereka tak bisa menemukan pekerjaan yang paling sesuai. Bukan mereka menganggur itu bukan karena mereka itu tidak bisa mencari kerja, tapi mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Jadi ada dua istilah di pengangguran, ada namanya kekakuan upah, artinya tidak bertemu antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kemudian ada namanya pengangguran struktural atau mereka menganggur karena masih mencari pekerjaan yang pas, ya, pekerjaan yang pas sesuai dengan keahlian mereka. Sehingga akhirnya pemerintah juga harus membuat undang-undang ya, undang-undang agar undang-undang upah ya. Makanya sekarang ada nama UMP, UMR, itu adalah tujuannya untuk mencegah atau agar equilibrium permintaan dan penawaran itu bisa sama ya, bisa sama. Kemudian perusahaan-perusahaan juga dibenarkan untuk mendirikan serikat pekerja ya, atau serikat buruh ya, serikat buruh ya. Jadi malah sekarang di kita ada partai buruh yang berubah menjadi partai politik ya. Itu adalah sekumpulan organisasi-organisasi partai buruh, organisasi-organisasi buruh di perusahaan. Akhirnya beberapa pimpinannya atau beberapa stakeholdernya mendirikan partai. Jadi sama seperti di luar negeri ada istilahnya partai buruh ya. Artinya keberadaan partai ini adalah untuk meningkatkan daya tawar buruh ya, kepada pemerintah. Ya. Kemudian ada lagi istilah upah efisien. Itu menyatakan upah tinggi membuat pekerja akan lebih produktif ya. Jadi ada istilah upah efisien. Jadi ada tiga ya, ada tiga teori upah efisiensi ya. Pertama menyatakan upah akan mempengaruhi kesehatan ya. Yang kedua menyatakan upah tinggi akan mengurangi perputaran tenaga kerja. Sedangkan upah yang ketiga adalah menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan itu bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya. Ini adalah namanya teori upah efisiensi. Sedangkan yang keempat adalah upah tinggi memperbaiki upaya pekerja. Pengangguran itu tidak bisa dihilangkan atau dinolkan ya. Tetapi harus dibikin alamiah ya. Sehingga dalam slide ini nampak di situ adalah tren ya, tren di mana di tahun 50-an sampai 60-an itu pengangguran di bawah 5% ya. Kemudian 70-an sampai 80-an di atas ya. Di atas 6%, 90-an di bawah 5%. Kondisi pengangguran di Indonesia, saya minta Anda supaya mencari data di BPS. Berapa sih tingkat pengangguran kita di Indonesia pada tahun 2002 ya. Itu merupakan pertanyaan saya ya, karena tidak ada yang bertanya di e-learning, maka pertanyaan saya agar dijawab di forum diskusi tanya jawab e-learning
berapakah tingkat pengangguran tahun 2002 di Indonesia? Tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 ya. Silakan cari data di BPS, dan jawab di media forum diskusi tanya jawab kita di Erlearning ya. Ini adalah pengangguran Eropa, Anda baca saja, silakan dibaca saja. Baiklah mahasiswa sekalian, inilah penjelasan saya tentang materi 12. Saya harap Anda bisa paham tentang pengangguran ya, materi pengangguran ini. Untuk itu saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Thank you.